Sampai saudara-saudari terkasih, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap kuat dan setia menjalani setiap proses hidup kita. Baik, kembali lagi bersama saya Yohana Tirta Widya Suhari Simamora yang akan membawakan renungan kita pada hari yang spesial ini. Terima salam perjuangan dari saya, Yovante Deo Vincimus. Dengan bantuan Allah, kita pasti menang. Nah, pada renungan ini, secara khusus di hari Paskah ini, setelah kita melewati masa prapaskah yang dipenuhi puasa, pantang, dan latihan pengendalian diri, kita diajak untuk tidak hanya merayakan kebangkitan Kristus, tetapi juga merefleksikan iman kita secara lebih dalam. Dan kalau kita perhatikan dalam kisah kebangkitan, ada satu sosok yang seringkali kurang disorot atau kurang diperhatikan dalam khotbah Injil. Siapakah dia? Yaitu Maria Magdalena. Nah, padahal justru dialah yang pertama kali datang ke kubur, yang pertama kali melihat, dan yang pertama menjadi saksi kebangkitan. Nah, maka dari situ secara khusus kita akan mengambil renungan melalui Maria Magdalena. Nah, hari ini sebelum kita lanjut, mari kita sejenak merefleksikan diri. Seperti apa sebenarnya hati dan sikap Maria Magdalena itu? Jujur, di hari yang penuh sukacita ini, mungkin masih ada bagian dalam hidup kita yang terasa gelap. Entah itu soal kuliah, kerja, masa depan, relasi, atau pergumulan pribadi yang belum selesai. Nah, sejenak mari kita lihat di dalam Injil Maria Magdalena yang mengunjungi kubur Yesus pada pagi-pagi buta, di mana hari masih sangat gelap. Kegelapan yang dimaksud di sini bukan hanya suasana pagi saja, tetapi juga menggambarkan kondisi hati para murid yang ditinggalkan Yesus. Kondisi hati tersebut penuh ketakutan, kebingungan, dan belum mengerti apa sebenarnya terjadi. Namun kita lihat Maria Magdalena memilih untuk tetap melangkah. Dia tidak menunggu semuanya jelas dulu. Dia juga tidak menunggu rasa takutnya hilang terlebih dahulu, tetapi dia tetap berjalan karena kasih dan imannya kepada Yesus Kristus. Nah, karena iman tersebutlah, dari situ ia menjadi orang pertama yang menyaksikan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Sementara itu para murid yang lainnya masih bersembunyi, sedangkan Maria berani mengambil langkah pertama. Nah, ini yang menjadi refleksi buat kita sebagai kaum muda. Seringkali kita menunda melangkah karena takut gagal, takut salah, atau merasa belum siap. Kita menunggu semuanya pasti dulu baru mau bergerak. Padahal iman justru tumbuh ketika kita berani melangkah di tengah ketidakpastian. Seperti Yohanes yang akhirnya melihat dan percaya. Perjalanan iman kita juga butuh proses dari tidak mengerti menjadi percaya. Dan semuanya pasti dimulai dari satu langkah kecil, yaitu berani datang dan berani melihat. Nah, sekarang pertanyaan nih buat kita. Di tengah kesibukan kehidupan kita, kuliah, kerja, tekanan hidup, dan segala ketidakpastian, beranikah kita seperti Maria Magdalena mengambil langkah pertama kita? Karena mungkin seperti Maria Magdalena, Tuhan juga sedang menunggu kita untuk mengambil langkah pertama. Tidak dari hal besar, tetapi dimulai dari hal kecil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang bangkit, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di saat kami ragu dan takut, kuatkanlah iman kami untuk terus melangkah. Seperti Maria Magdalena, jadikan kami saksi-Mu dalam keseharian kami sebagai mahasiswa dan kaum muda. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.